Selamat datang mahasiswa sekalian pada video pembelajaran pertama dari mata kuliah Mekanika Teknik di program studi Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah TF2103 bagi mahasiswa tingkat kedua dari jurusan atau program studi Teknik Fisika. Sebelumnya, perkenalkanlah juga, nama saya Brian Yuliarto selaku salah satu dosen yang mengampu mata kuliah ini. Jadi pada video pertama ini, kita akan mencoba memperkenalkan latar belakang dari mata kuliah ini, kemudian garis besar mata kuliah ini, apa yang akan dipelajari, selanjutnya juga sedikit tentang referensi atau prasyarat juga mata kuliah ini, dan juga outcome yang diharapkan bisa didapatkan dari mata kuliah ini oleh para mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan ke berikutnya. Ya, jadi kuliah ini memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai teori dan penerapan prinsip-prinsip dasar mekanika teknik. Jadi, uh, jadi rekayasa-rekayasa apa ya yang nanti akan dilakukan oleh mahasiswa sekalian ketika melihat, menemukan struktur-struktur yang terdapat pada bangunan, pada kendaraan bermotor, ataupun pada jembatan dan sebagainya, sistem-sistem yang ada di dalam kehidupan kita, itu dia tentu membutuhkan kesetimbangan sehingga struktur itu bisa bekerja, bisa diaplikasikan dan bisa memberikan keselamatan kepada pengguna daripada sistem tersebut. Nah, itu membutuhkan adanya rekayasa atau analisis untuk menghitung sehingga dia menjadi optimal. Nah, juga tentu ada mahasiswa sekalian yang bertanya-tanya gitu ya, seberapa penting sebenarnya mata kuliah ini? Nah, sebagai ilustrasi, kami Anda adik-adik bisa melihat sekalian, gitu. Kami sampaikan ada 3 gambar yang dapat dilihat pada slide di samping ini. Itu menunjukkan gambaran dari struktur-struktur atau sistem yang terdapat pada sebuah kendaraan bermotor atau mobil, begitu ya. Nah, kadang kita lupa ketika melihat satu sistem yang berjalan dan bekerja, kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya di dalam sistem tersebut terdapat begitu banyak struktur-struktur yang saling bersinggungan, yang saling memberikan beban satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam konsep mekanika teknik ini, kita akan mencoba melihat tadi struktur-struktur yang ada itu saling mempengaruhi seperti apa, beban-bebannya bagaimana. Nah, itu semua tentu perlu kita atur, perlu kita rekayasa, sehingga di dalam keseluruhan sistem bisa bekerja dengan baik. Secara garis besar, mata kuliah ini nantinya akan membahas kesetimbangan statik, kemudian deformasi, perilaku material, serta di bagian akhir sedikit kita akan memperkenalkan konsep Lagrangian dan Hamiltonian. Nah, konsep-konsep tersebut itu akan kita coba aplikasikan pada permasalahan sehari-hari, sehingga kita atau mahasiswa sekalian bisa memahami dengan baik bagaimana sebenarnya rancangan-rancangan itu dibuat atau disusun. Kemudian juga bagaimana kasus-kasus yang ditemui itu bisa dipecahkan dengan baik. Itu yang kita harapkan dari mata kuliah ini. Selanjutnya, ya, jadi di dalam mata kuliah ini, mahasiswa di akhir mata kuliah selayaknya memiliki outcome sebagai berikut, begitu ya. Jadi mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan prinsip statika untuk menentukan gaya dan momen pada beban yang dialami benda. Kemudian juga mahasiswa bisa menganalisis ketika ada satu struktur, ada satu benda, ada gaya-gaya yang bekerja. Nah, bisa dianalisis seperti apa gaya-gaya ini pengaruhnya pada kesetimbangan. Baik itu gaya aksial, gaya bearing, momen torsi, momen bengkok, dan juga gaya geser. Nah, setelah itu dari gaya-gaya yang bekerja tentu bisa dianalisis juga efek tekanannya seperti apa sih, begitu kan ya.
Dan juga tentu tidak hanya gaya-gaya itu bekerja masing-masing, pasti ada kombinasi yang bisa mempengaruhi dari struktur. Nah, itu juga mahasiswa diharapkan bisa menganalisis dengan baik. Nah, selanjutnya diharapkan mahasiswa bisa menyelesaikan deformasi pada struktur akibat beban aksial, torsi, dan beban bengkok yang tadi, baik individu maupun kombinasi. Gitu ya. Nah, selanjutnya tekanan utama, karena ada tekanan juga pasti muncul. Nah, itu bisa juga dianalisis bagaimana pengaruhnya pada komponen struktur. Sehingga statika secara akhir atau secara keseluruhan dari statika yang bekerja pada sistem tersebut dari struktur-struktur yang banyak itu bisa dikenali, diformulasikan, dan pada akhirnya juga diselesaikan bagaimana membuat sistem ini menjadi sangat optimal gitu ya. Nah, di bagian akhir tadi sudah saya sampaikan kita akan memberikan sedikit pengantar mengenai Lagrangian dan Hamiltonian. Nah, harapannya mahasiswa bisa menjelaskan dan juga memahami dengan baik sehingga bisa diterapkan pada beberapa kasus-kasus dinamik. Nah, sebagai prasyarat, ini terakhir dari seri mata kuliah, seri video pertama ini. Kami di kuliah ini harapannya meskipun adik-adik sudah lulus, begitu ya mahasiswa sekalian sudah lulus dari fisika dasar, dari kalkulus, mohon untuk tetap bisa mengingat-ingat atau kalaupun mau lebih baik lagi untuk membuka-buka kembali, terutama pada bagian-bagian analisis vektor gaya, keseimbangan benda tegar dan diagram benda bebas, selanjutnya juga pusat massa dan luas, gaya internal pada anggota struktur, ataupun juga momen inersia. Jadi mohon meskipun sudah lulus tidak melupakan terutama bab-bab tadi, sehingga ketika ada kasus-kasus di mekanika teknik ini, di mata kuliah ini, mahasiswa sekalian bisa dengan cepat, begitu ya. Nah, tentu ketika menyelesaikan satu permasalahan, satu rangkaian persamaan, perlu kemampuan juga untuk menurunkan persamaan, melihat bagaimana variabel-variabel itu dikombinasikan dan seterusnya. Itu kemampuan kalkulus yang juga jangan sampai dilupakan. Sehingga penyelesaian, analisis, kemampuan memahami itu bisa berjalan dengan baik untuk mata kuliah mekanika teknik ini. Demikian sepertinya cukup untuk video pertama ini dari mata kuliah mekanika teknik di teknik fisika. Selamat mengikuti video-video selanjutnya untuk mata kuliah ini. Terima kasih, sampai bertemu di video yang berikutnya.